I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ningsi ingin memperkenalkan diri. Saya Suci Oktaviani sebagai Bidadari 2. Saya Ceria Aprilin sebagai Bidadari 3. Saya Putri Anugrah Suci sebagai Laras. Saya Zara Febrina sebagai Bidadari 1. Saya Beriana Fertin sebagai Ibu Jakataru. Saya Amelia Mutiara sebagai Nawang Wulan. Saya Alif Jabar Anas sebagai Jakatarup. Saya Ian sebagai Raja Aji Saka. Saya Yuri Arizki jadi Patih dan Arya. Saya Japiansa Bianwar sebagai Jaka Tengil dan Raja Bintara. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa terpencil, tinggallah seorang ibu dan anaknya yang bernama Jakatarup. Jakatarup sudah ditinggal ayahnya sejak ia masih kecil. Ia adalah anak yang baik. Ia juga suka menolong dan membantu ibunya ketika bekerja. Kenapa, Bu? Ibu tidak apa-apa, hanya batuk saja. Kalau begitu biarkan saya menyelesaikan pekerjaan Ibu. Terima kasih anak, ibu beruntung punya anak seperti kamu. Hari semakin petang, Jaka pun pulang ke rumahnya. Apa, Bu? Ibu lihat kamu sudah semakin dewasa, sudah pantas untuk mencari gadis. Lekas menikah, ibu ingin memang cucu sebelum ibu pergi. Tapi saya masih belum ingin menikah, Bu. Lalu, jika ibu pergi nanti, siapa yang mengurusmu? Ibu jangan berbicara seperti itu, Bu. Ibu hanya merasa semakin lelah. Jakatarup bingung dengan perkataan ibunya. Ada hal aneh dari ibunya. Di subuh hari, ibu tidak seperti biasanya. Ibu menyiapkan makanan untuk Jakatarup. Tumben Ibu yang menyiapkan semua hari ini. Sudahlah nak, tidak apa-apa. Ibu hanya tidak ingin kamu kelelahan setelah bekerja. Terima kasih, Bu. Sama-sama nak. Sepertinya hari ini ibu tidak bisa bertanding bersamamu. Kalau begitu Ibu istirahat saja dulu di rumah. Kalau begitu saya pergi dulu. Hati-hati ya nak. Jaka pun menuju sawah untuk bertani. Tanpa ia sadari, ada seorang gadis yang sedang memperhatikannya. Ia adalah Laras, anak dari kepala desa. Pasti hidupku akan lebih bahagia. Hari sudah petang, saatnya Jaka pulang ke rumah membawa hasil panennya. Ibu di mana? Kok rumah berantakan? Ibu, kenapa Ibu? Maafkan semua kesalahan ibu ya nak. Sepertinya ibu harus pergi. Cinta ibu hanya satu. Carilah pendamping. Jaka menyesali perbuatannya. Ibu jangan pergi, rumah Ibu. sendirian. Jaka teringat pada satu permintaan ibunya. Ia mempunyai obsesi untuk mempunyai istri seorang bidadari yang cantik. Ayah, saya dan adik-adik meminta izin untuk pergi ke bumi. Pergilah nak, tapi ingat saat trompet kerajaan berbunyi, kalian harus segera kembali ke istana. Iya ayah, kami semua mengerti. Kami akan kembali sebelum trompet kerajaan berbunyi. Berhati-hatilah nak. Baik ayah.
Tanpa disengaja, Jaka Tarub melihat 4 wanita cantik yang sedang mandi di sebuah sungai. Wah, ada 4 wanita cantik. Mungkin salah satu dari mereka adalah jodohku. Dengan mengendap-endap, Jaka Tarub mengambil salah satu selendang milik mereka. Cepat adik-adikku, kita harus kembali ke kayangan karena ayah sudah memanggil kita untuk kembali. Tapi Kak, selendang merahku hilang. Aku tidak bisa pulang tanpa selendang itu. Bagaimana ini? Aku sudah mencari-cari selendang Nawang Wulan. Iya, aku juga sudah mencarinya kemana-mana. Kak, bagaimana ini? Padahal tadi selendang adik Nawang Wulan ada di sebelah selendangku. Lalu kita tidak bisa terus-terusan berada di bumi. Karena kita harus kembali ke kayangan. Mungkin sudah takdirmu untuk berada di bumi, Nawang Wulan. Tapi bagaimana denganku di sini? Kak! Hai, mengapa kamu menangis? Selendang merahku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan tanpa selendang itu. Kahyangan, jadi kau adalah seorang bidadari. Daripada tinggal di hutan ini sendirian, bagaimana kalau kau ikut denganku ke rumahku? Kita tinggal di rumahku untuk sementara waktu. Terima kasih. Ya. Siapa namamu? Aku Nawang Wulan. Nama yang bagus. Aku Jaka Tarub. Ayo ikuti aku. Kakak-kakak dari Nawang Wulan takut menghadapi ayah mereka karena mereka pulang tanpa membawa Nawang Wulan. Maafkan kami ayah, Nawang Wulan tidak bisa kembali karena selendangnya hilang. Iya, ayah, kami tak kunjung menemukan selendang Nawang Wulan. Ayah kecewa kepada kalian karena tidak bisa menjaga adik kalian. Maafkan kami ayah. Apa yang harus kita lakukan untuk Nawang Wulan Patih Hadiawarna? Hamba tidak tahu Baginda, mungkin sudah takdirnya Nawang Wulan untuk tinggal di bumi. Jadi kita tidak harus melakukan apa-apa. Berharaplah semoga Nawang Wulan tidak terjadi apa-apa di sana. Hari demi hari, Jaka Tarub dan Nawang Wulan semakin dekat. Mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Tetapi ada beberapa orang yang tidak menyukai dengan pernikahan mereka. Orang itu adalah Laras dan Arya. Mereka berusaha untuk menghancurkan hubungan mereka. Aku benci dengan pernikahan mereka. Aku pun sama dengan halnya seperti kamu. Kita harus menghancurkan pernikahan mereka. Aku akan membantumu. Apa imbalannya untuk aku? Sebagai imbalannya, aku akan membantumu untuk mendapatkan Nawang Wulan. Mereka selalu berusaha, tetapi itu selalu gagal. Akhirnya, Nawang Wulan dan Jaka Tarub sekarang sudah memiliki seorang anak. Nawang Wulan selalu melarangmu untuk membuka bakul itu untuk menanak nasi. Nah, tapi apa masalahnya? Curiga beras di lubung padi kamu tidak habis-habis, seolah-olah tidak ada yang digunakan. Jaka Tarub pun mulai terhasut dengan ucapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, akang sudah pulang rupanya. Sudah, memangnya ada apa? Aku ingin meminta tolong. Meminta tolong untuk apa, Dinda? Tolong jagakan api ini karena aku sedang memasak nasi. Memangnya Dinda mau pergi kemana? Aku hendak pergi ke sungai untuk mencuci pakaian, Kang. Baiklah, Dinda. Tapi ingat, jangan membuka tutup kukusan ini. Akang harus ingat dengan janji Akang. Karena rasa penasarannya, Jadi selama ini Dinda akhirnya hanya Jaka memasak Tarub dengan membuka setangkai padi. tutup kukusan itu. Pantas saja selama ini padi di lumbung masih banyak. Sedang apakah kau, Akang? Akang tidak sedang apa-apa. Akang harus pergi ke ladang, ada pekerjaan yang harus Akang selesaikan. Ketika sedang bebenah, Nawang Wulan menemukan selendangnya terselip pada tumpukan baju suaminya. Ternyata selama ini Jaka Tarub yang menyembunyikan selendangku. Kakang, maafkan aku harus pergi. Tapi Dinda, bagaimana dengan anak kita Jaka Tengil? Jaga anak kita baik-baik. Tapi Dinda, aku tidak sanggup menjaga dia seorang diri. Aku percaya Kakang bisa menjaga anak kita. Tapi Bu, kami ingin Ibu tinggal bersama di sini. Apa Dinda tega meninggalkan Tengil di sini sendiri tanpa Dinda di sisinya? Tapi tempatku bukan di sini. Tempatku di kayangan. Bukan di sini, Kang.
Bu, jangan tinggalkan Tengil sendiri, Bu. Ibu tidak akan pergi jauh dari kamu. Ibu akan mengawasi kamu dari Kahyangan. Hati-hati tinggal. Ketika kembali, ia tidak merasakan kebahagiaan melainkan penderitaan, yaitu ketika Raja Jin menyerbu Kahyangan. Dulu kan saya sudah mengatakan kepada kalian bahwa saya akan bersunting ke 4 putri bidadari kalian. Itu kan dulu lain dengan sekarang. Iya, itu kan dulu. Lepaskan putriku. Tidak, ilmu akan aku jadikan istri. Pati hadiah hormat, bawa putriku kembali. Siap, Raja. Jangan paksa aku untuk melakukan kekerasan. Hei! Kami tidak akan takut dengan ancamanmu, Bintara. Lagi pula saya sebagai ayah tidak akan mengizinkan keempat putriku menikah denganmu. Peperangan antara Jin dan keluarga kerajaan pun terjadi, tetapi akhirnya Raja Jin akhirnya kalah dan Nawang Wulan pun memutuskan untuk Apakah turun ibu ke akan bumi. kembali lagi? Tidak, anakku. Kenapa, Bu? Karena rumah ibu bukan di sini. Kah Dinda akan kembali lagi ke Kahyangan. Iya, Kang. Lalu bagaimana jika kami merindukanmu? Kenanglah aku ketika kalian melihat bulan, maka aku akan menghibur kalian di atas sana. Akhirnya Nawang Wulan pun kembali ke Kahyangan, meninggalkan Jaka Tarub dan anaknya. Sejak hari itu Jaka Tarub dan anaknya selalu menatapi rembulan di setiap malam untuk mengenang Nawang Wulan.